ayat ke-8, kalau saudara pay attention, itu kata kesia-siaan itu yang terakhir kali yang diucapkan dalam seluruh kitab pengkhotbah ini. Saudara, apakah benar pengkhotbah itu melihat bahwa segala sesuatu adalah sia-sia? Saya katakan bahwa bukan maksud daripada pengkhotbah untuk mengatakan itu absolut, saudara. Kesia-siaan ini adalah untuk mereka yang tidak mengenal Tuhan. Hidup di dalam dunia ini bisa mencapai banyak hal, bahkan bisa mengerjakan segala hal yang excellence. Tapi kalau tidak ada pengertian mengenai takut akan Tuhan, tidak ada relasi kepada Tuhan, dan tidak ada yang akhirnya namanya kekekalan tersebut. Untuk apa saudara hidup dan melakukan segala sesuatu dalam dunia ini? Maka di sini saudara, saya percaya pengkhotbah bukanlah orang yang pesimis atau mengatakan kesia-siaan ini adalah suatu hal yang absolut. Karena kalau saudara perhatikan di sini ayat yang ke-7, pengkhotbah percaya ada layer yang di atasnya. Ada Allah yang ada di atasnya, bahwa roh yang dia miliki adalah milik daripada Allah yang mengaruniakan kepada dia. Saudara, saya melihat bahwa bagian daripada pasal 12 ini cocok untuk murid-murid di CIT, anak-anak muda di CIT. Yang pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Tetapi saudara, ada satu ayat yang membicarakan mengenai apa yang Anda lakukan. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Lalu ada 3 hal yang pengkhotbah lakukan yang saya rasa cocok dengan anak-anak di CIT. Dia menimbang, menguji, menyusun banyak Amsal. Saudara, kata menimbang, translation yang lain itu observe, saudara. Menguji, melakukan discernment, dan kemudian menyusun. Nah, ini suatu hal yang saya harap anak muda bisa lakukan lebih banyak. Itu bagaimana kita convey message, apa yang kita percayai, apa yang kita pelajari. Bukan berhenti pada diri kita, tapi kita juga bisa harus sampaikan kepada orang lain, dan orang lain bisa belajar. Kalau saudara perhatikan di sini, hal pertama yang saudara bisa pelajari adalah kesementaraan. Segala sesuatu yang Anda miliki ini cuma sementara. Pengkhotbah mengajarkan kepada kita, berhati-hatilah kita melangkah. Di mana kita melangkah itu untuk bisa pergi ke dalam rumah kita yang kekal. Dan saya berdoa rumah Anda yang kekal itu bukan jauh daripada Tuhan, dengan penghakiman daripada Tuhan, tapi dekat dengan Tuhan, bahkan rumah yang sudah Kristus siapkan di surga tersebut. Yang kedua, debu kembali menjadi tanah, tetapi roh kembali kepada Allah. Jadi itu roh itu kekal. Lalu pengkhotbah memberikan contoh mengenai kesementaraan yang terjadi. Ada 21 ciri mengenai kesementaraan yang dibicarakan dalam pengkhotbah pasal 12 ini, saudara. Saya yakin Anda semua mungkin merasa ini kan nanti lah, kita tidak akan alami. Tetapi yakinilah bahwa kita semua sedang menuju ke arah sana. Saya sedang menuju ke arah sana, di mana saya juga akan mengatakan bahwa tidak ada lagi kesenangan bagiku di dalamnya. Bisa mati bagi saya adalah anugerah Tuhan setelah manusia berdosa. Kalau manusia sudah berdosa, tidak bisa mati, maka manusia itu hidup selama-lamanya ratusan tahun untuk apa? Di dalam dosa, saudara. Yang kedua, saudara, kesementaraan ini terjadi karena dosa, saudara. Manusia mati bukan alasan biologis. Manusia mati itu karena alasan teologis. Solusinya bukan biologi, saudara. Pengharapan kita yang terakhir itu bukan sains, saudara. Pengharapan kita yang terakhir adalah Yesus Kristus, dan janji yang Dia berikan kepada kita yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, jangan pikir dunia ini tidak terpengaruhi dengan kejatuhan Adam. Itu kita jangan memikirkan mengenai hal itu. Saudara masih hidup sebagai anak muda, tapi anak muda yang berbijaksana. Siapakah anak muda yang berbijaksana? Anak muda yang tahu waktu mudanya itu sementara. Kalau Anda berpikiran bahwa ya ini adalah hidup Anda selama-lamanya demikian. Apalagi kalau ada orang yang dikatakan, maukah Anda percaya kepada Tuhan? Oh, nanti saja, masih banyak waktu. Kalau Anda memiliki pemikiran kayak demikian, Anda bukan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu bahwa waktunya itu tidak selama-lamanya akan ada. Maka apa yang akan Anda lakukan pada hari ini, lakukanlah yang terbaik. Maka saudara, ada 3 hal di sini yang mengatakan kepada kita bahwa kita harus melakukan apa. Yang pertama, saudara, ingatlah akan penciptamu pada waktu mudamu tersebut, saudara. Dengan kata lain, saudara jangan mengatakan bahwa saudara itu ada self-sufficient dalam hidup ini. Saudara ada di dalam dunia ini karena ada orang yang lainnya. Saudara ada dalam dunia ini karena pada akhirnya ada penciptamu. Penciptamu itu menghadirkan Anda dalam zaman ini, dalam bangsa ini, dalam waktu ini, itu ada maksudnya. Maka adalah orang yang bijaksana, mereka harus mengingat akan penciptanya pada masa mudanya. Yang kedua yang saudara harus lakukan itu takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kedua hal ini itu tidak mungkin dilepaskan satu daripada yang lain.
Kalau saudara mengatakan diri saudara adalah orang yang takut kepada Tuhan, saudara mencintai Tuhan, sangat aneh sekali kalau Anda akhirnya tidak berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, pengkhotbah mengatakan Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengan kata lain, we all itu harus accountable kepada Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang menaruh roh kekekalan dalam hidup kita, Dia yang mengawasi kita, Dia akan meminta pertanggungjawaban daripada kita. Maka daripada ini, saudara, saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, lalu saya memikirkan mengenai bukankah tema kita pada tahun akademik ini adalah rooted in Christ? Ketiga-tiganya ini hanya bisa dilakukan kalau saudara berakar di dalam Kristus. Dan ini adalah harapan saya sebagai orang tua Anda, mengatakan bahwa di dalam masa mudamu, lakukan ketiga hal. Yang pertama apa? Ingatlah akan penciptamu di masa mudamu. Yang kedua, takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Ketiga, Allah akan menuntut tanggung jawab Anda sekalian.